Jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema hidup menurut rancangan dan kehendak Tuhan adalah hidup menurut roh, bukan daging, juga bukan nafsu dunia. Dari kitab Roma teman-teman pasal 8 ayat 6 sampai 17 dan dengan dasar kitab Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 17. Jadi maksudnya begini teman-teman, hidup menurut rancangan kehendak Tuhan adalah bukan seperti yang dirancangkan dikehendaki oleh dunia pada umumnya teman-teman. Orang dunia pada umumnya atau orang berkeyakinan dalam arti kata beragama tapi tidak begitu mengenal firman Tuhan dan mengenal pribadi Tuhan karena tidak mengenal firman Tuhan gitu. Nah biasanya hidup itu sesuai rancangan dengan pikiran perasaan kehendaknya si manusia itu sendiri teman-teman. Sedangkan kalau kita bicara hidup yang menurut rancangan kehendak Tuhan, ya otomatis ya harus sesuai dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu. Nah pikiran perasaan kehendak Tuhan itu pasti mengait dengan firman Tuhan teman. Jadi perintah firman Tuhan, janji-janji Tuhan, rancangan dan kehendak Tuhan itu semua ada di firman Tuhan teman. Cuman untuk mengerti firman Tuhan kita mampu menghidupkan roh Tuhan gitu. Jadi kita harus menghidupkan roh Tuhan. Kita juga mesti untuk bisa mengerti firman Tuhan, kita harus menghidupkan roh Tuhan, dan untuk mampu melakukan firman Tuhan, kita juga harus menghidupkan roh Tuhan, teman. Jadi di sini ada tiga keterkaitan, teman-teman. Ada cerita kita harus menghidupkan, kita harus tahu dari dasar itu bahwa kita itu memiliki roh gitu. Ada tubuh, jiwa, dan roh di dalam kita. Itu pertama teman, roh kitanya. Kita juga harus tahu di dalam firman Tuhan juga ada roh teman-teman. Yang berarti harus dihidupkan gitu. Roh firman Tuhannya gitu. Begitupun roh Tuhan teman. Roh Tuhan itu adalah roh kebenaran atau roh kudus gitu. Yang memang, atau mungkin kalau orang teman-teman di Muslim katakan itu nur teman-teman. Jadi ada tiga macam roh ya kalau saya amati gitu. Ada roh kitanya sendiri, roh kitanya manusia ini, ada roh gitu. Ada juga firman Tuhan yang pasti juga bentuknya berupa roh teman-teman. Dan juga ada roh Tuhan gitu. Roh Tuhan Allah. Roh Tuhan Allah yang diberikan kepada kita itu ya sebutannya roh kebenaran, roh Tuhan, atau roh kudus, atau teman-teman di Muslim katakan itu nur gitu, cahaya yang dari Allah gitu. Nah ini saya sebelum masuk ke draft teman-teman, saya coba bacakan dulu kitab Roma pasal 8 ayat 6 sampai 17 teman-teman. Kitab Roma teman-teman pasal 6 kitab Roma pasal 8 ayatnya 6 sampai 17 teman-teman. Judul perikopnya hidup oleh roh. Perikopnya judulnya itu hidup oleh roh itu. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya gitu. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki rohnya yang dari firman Tuhan tersebut gitu, dia bukan miliknya Tuhan Allah gitu. Tetapi jika roh yang di dalam firman Tuhan itu ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran gitu. Jadi roh di dalam firman Tuhan itu adalah roh kebenaran teman, roh kebenaran dari Tuhan Allah juga gitu. Makanya tadi saya katakan bahwa roh itu jadi ada roh Tuhan Allah yang di dalam kita, seperti contohnya roh Tuhan Allah itu ada tinggal juga di Nabi Isa teman-teman. Yang orang Nasrani katakan roh Tuhan atau roh kebenaran atau roh kudus gitu. Nah teman-teman di Muslim katakan itu nur gitu. Jadi sama aja teman, apabila Nabi Isa wafat di kayu salib sehingga meninggalkan firman-firman Tuhan, ya berarti ada roh gitu. Ada roh yang di dalam firman Tuhan itu gitu. Selain ada roh kudus dan juga ada roh kita sendiri teman-teman. Jadi ada tiga unsur roh teman-teman ya. Ada roh kudus yang dari Tuhan Allah, ada roh yang di dalam firman itu sendiri yang seperti zamannya Nabi Isa itu gitu. Dan juga ada roh kitanya teman-teman. Ada roh kita sendiri. Jadi kalau kita bicara kaitan hidup menurut roh, hidup oleh roh, yaitu tiga macam itu teman. Ada roh yang karena roh kudus,
ada roh yang di dalam firman Tuhan yang dari Nabi Isa itu gitu, dan juga ada rohnya kita sendiri teman-teman. Ini ada 3 macam kaitan ini, meskipun secara umum ya firman Tuhan jarang sekali teman-teman orang nyebut itu roh firman Tuhan atau roh Nabi Isa gitu, itu jarang sekali teman. Jadi sebutannya ya firman Tuhan. Yang disebut roh itu ya cuma 2, antara Roh Kudus ya roh yang dari Tuhan Allah bagi kita, dan roh kita adalah tempatnya Roh Kudus gitu. Cuman yang disebut umum itu 2 macam roh itu teman. Sebenarnya kalau didetailkan lagi ya firman Tuhan pun ya roh gitu. Roh yang dari Nabi Isa itu teman-teman ada di dalam firman Tuhan itu. Jadi kalau kita totalin ada 3, ada roh Tuhan Allah, ada roh firman Tuhan, dan ada rohnya kita sendiri. Nah ini harus ngait semua teman. Kalau 3 ini tidak mengait, kita tidak bisa hidup oleh roh gitu. Intinya gitu teman-teman. Nah ini tadi diperjelaskan gitu. Jadi apa ya, kalau kita bicara, saya coba cerita dari awal lagi. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya, karena apa yang disebut daging itu kan hawa nafsu duniawi teman. Ya memang nafsu duniawi itu bertentangan dengan roh yang disebut tadi gitu. Mereka tidak hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh yang di dalam firman Tuhan itu, yang dari Nabi Isa itu, ya ia bukan miliknya si Nabi Isa atau dari firman Tuhan tersebut gitu. Tetapi jika firman Tuhan ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupannya oleh karena kebenaran gitu. Jadi tubuh daging kita itu, nafsu-nafsu duniawi kita itu harus mati teman-teman. Nah nanti kalau itu mati, ya roh yang menuntun hidup kita gitu, hidup oleh roh itu, nah baru teman-teman, baru kita hidup oleh karena kebenaran yang dari Tuhan inginkan gitu. Dan jika roh dia telah membangkitkan Nabi Isa atau firman Tuhan dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia telah membangkitkan, yaitu jadi roh Nabi Isa atau roh firman Tuhan itu daripada orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu gitu. Jadi ingat-ingat teman-teman, ada 3 unsur ya teman. Ada Roh Kudus yang dari Tuhan Allah, roh kebenaran itu, ada roh yang dari firman Tuhan yang dari Nabi Isa itu, dan ada rohnya kita sendiri teman, roh manusianya gitu yang tinggal di dalam kita. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu ya anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan ya apa firman Tuhan itu, melakukan firman Tuhan itu. Dan juga waktu melakukan firman Tuhan itu teman-teman, ini gak aneh nih. Firman katakan yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan yang melakukan firman Tuhan tersebut teman-teman. Jadi Nabi Isa juga alamin seperti ini teman-teman, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia, dipermuliakan karena melakukan firman Tuhan, dan dipermuliakan bareng-bareng sama Nabi Isanya teman-teman. Nah ini saya sudah bacakan di kitab Roma pasal 8 ayat 6 sampai 17 teman-teman. Nah sekarang sebelum ke draft, saya langsung aja ke kitab Lukas teman-teman. Kitab Lukas pasal 16 teman-teman, coba teman-teman cari pasal 16. Lukas pasal 16 ayatnya 10 sampai 17 teman-teman. Ayatnya 10 sampai 17. Judul perikopnya teman-teman, setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga di dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi
Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain gitu. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon secara berbarengan, teman-teman. Kalau Mammon itu mungkin teman-teman yang bukan Nasrani asal tahu aja bahwa kalau Mammon di istilah Nasrani itu adalah soal uang, teman-teman. Jadi kalau bicara harta benda dan uang itu ya disebutnya Mammon gitu. Jadi maksudnya firman di sini katakan kita nggak bisa gitu mengabdi kepada Tuhan Allah yang bicara nanti tentang keselamatan akhirat. Di satu sisi kita bicara mamon gitu. Sedangkan mamon itu berarti cerita kesusahan duniawi, cerita uang. Bahkan bisa kalau nggak hati-hati malah bisa jadi cinta uang, benar. Jadi ya memang apa firman lain juga katakan bahwa musuh Tuhan Allah yang paling berat itu benarnya ya mamon itu, benar. Karena kaitannya nanti ujung-ujungnya dengan cinta uang. Nah, cinta uang ini yang sangat sulit ditolak gitu atau dimengerti oleh orang-orang dunia dan orang yang berkeyakinan gitu. Karena tetap nomor satu itu mereka anggap bahwa hal-hal sukses duniawi itu, hal-hal yang kebahagiaan duniawi itu, hal-hal memenuhi kebutuhan duniawi itu adalah yang terpenting bagi orang dunia dan orang keyakinan yang akan dengan pola seperti itu, teman-teman. Karena target mereka adalah kesuksesan duniawi gitu. Bukan yang Tuhan inginkan targetnya. Kalau duniawi kan pengennya target sukses duniawi, teman, bahagia duniawi, pemenuhan nafsu-nafsu duniawi gitu. Nah, tapi kalau target Tuhan kan beda, teman. Ya, target Tuhan adalah keselamatan akhirat, bagaimana mendapatkan damai sejahtera yang kekal, bagaimana bisa hidup di dalam kerajaan surga nanti gitu. Ya, seperti itu, targetnya beda, teman. Jadi orang dunia dan orang keyakinan itu dengan orang-orang yang hidup berdasarkan roh gitu, ya beda sekali, teman-teman. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu memberikan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Ya tadi, teman-teman, yang dikagumi manusia adalah sukses duniawi, bahagia duniawi, pemenuhan hal-hal duniawi di dunia ini gitu. Tapi kalau bicara dikagumi itu dibenci Allah gitu. Nah, tapi yang dikagumi Allah adalah bagaimana kita mendapatkan keselamatan akhirat, keselamatan hidup di akhirat, bagaimana kita mendapatkan damai sejahtera yang kekal gitu. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga, syukur-syukur bisa masuk ke dalam timnya Tuhan itu. Bukan cuma masuk surga sebagai warga surga, tapi masuk sebagai tim gitu. Tim kerajaan atau keluarganya Tuhan dalam hal mengelola ya warga-warga surga ini, teman-teman. Itu yang dikagumi manusia dan dibenci Allah. Yang dikagumi Allah itu dibenci manusia, pada umumnya gitu, teman-teman. Sebelum kita mengenal bahwa kita ini hidup harus dasarnya dengan roh, bukan dengan daging atau nafsu duniawi gitu. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nah, ini jadi teman-teman juga mesti camkan di ayat 17 bahwa jangan sampai kita mikir karena kita hidup dalam area kita perjanjian baru jadi dasarnya kasih karunia yang dari Tuhan gitu, bukan dari hukum Taurat yang di perjanjian lama itu gitu. Ya ini yang kita mesti hati-hati, teman-teman, bahwa Tuhan ingatkan, firman Tuhan ingatkan, tidak ada satu iota, satu titik ya, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Jadi tidak ada hukum Taurat yang dibatalkan, teman-teman. Jadi yang namanya kitab hukum Taurat di kitab perjanjian lama itu adalah disempurnakan oleh perjanjian baru ini dengan hukum kasih karunia, teman-teman. Bukan hukum yang bicara teoritis, hukum baku gitu, tapi dasarnya kasih karunia.
Ini teman-teman mesti camkan ini gitu. Jadi jangan sampai berpikir bahwa kalau kita sudah ada di area kitab perjanjian baru ya dengan dasarnya kasih karunia, berarti yang namanya hukum-hukum di dalam Taurat di kitab perjanjian lama itu tidak berlaku. Bukan teman-teman. Jadi tetap berlaku, cuma disempurnakan oleh si kitab perjanjian baru dengan kasih karunia yang dari Tuhan, teman. Ini saya udah bacakan juga teman-teman, kitab Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 17. Nah, ini saya coba masuk ke draft aja teman-teman. Kalau kita menyimak firman di kitab Roma pasal 8 ayat 7 teman-teman. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Jadi maksudnya daging itu, keinginan daging itu tidak takluk kepada hukum Allah gitu. Nah, hal ini memang tidak mungkin baginya gitu. Jadi kalau kita bicara daging itu mengikuti hukum Allah gitu, ya memang tidak mungkin teman. Tidak mungkin bagi si hukum daging ini gitu. Jadi tanpa mengenal dan mengerti bahwa ada unsur roh di dalam kita dan ada firman Tuhan di dalam roh kita, serta tanpa kita hidupkan roh Tuhan gitu ya dalam roh kita, maka kita akan hidup sesuai keinginan daging yang berupa ya hawa-hawa nafsu duniawi itu teman-teman. Jadi teman-teman sekali lagi camkan di sini teman-teman, firman Tuhan itu jarang sekali teman-teman disebutnya itu seolah roh gitu ya. Tapi kalau kita bicara dari persepsi firman Tuhan waktu Tuhan Allah awal gitu utus ke dalam dunia ini, firman Tuhan itu kan yang diutuskan Nabi Isa teman. Nabi Isa adalah perantara yang didapat kuasa dan perintah peraturan dari Tuhan Allah untuk bisa memberikan perintah dan peraturan Tuhan Allah teman-teman. Meskipun setelah wafat itu dirangkum menjadi kitab suci yang dirangkum menjadi firman Tuhan gitu. Jadi sama aja teman-teman di dalam waktu Nabi Isa melakukan perintah peraturan firman Tuhan tersebut, ya pastikan Nabi Isa dengan waktu itu ada Nabi Isa itu kan berarti ada dua, ada cerita roh yang dari Tuhan Allahnya sendiri maupun roh yang dari Nabi Isa-nya sendiri teman-teman. Tapi setelah Nabi Isa wafat gitu, bentuknya roh Nabi Isa itu berubah menjadi firman Tuhan. Nah, berarti di dalam firman Tuhan itu ada rohnya Nabi Isa tersebut teman. Jadi kalau kita detailkan gitu ya, roh itu ada roh yang dari Tuhan Allah sendiri teman-teman, ada roh yang dari Nabi Isa, dan ada roh yang kita sendiri teman-teman. Jadi di dalam kita itu sebenarnya ada 3 unsur roh, ya unsur roh kita sendiri, ada unsur yang dari firman Tuhan atau dari Nabi Isa, dan ada unsur roh yang dari Tuhan Allah teman-teman. Jadi ada 3 ini. Meskipun kalau secara umum kalau saya pelajari gitu jarang sekali ada sebutan rohnya Nabi Isa atau rohnya firman Tuhan gitu. Jadi kalau kita melakukan hidup dalam roh itu ya umumnya bagaimana kita hidup dengan dasar firman Tuhan, bagaimana kita hidup dengan dasar ya roh Tuhan gitu teman-teman. Plus satunya roh kita gitu. Jadi ada 3 unsur itu iya teman. Jadi ada firman Tuhan, ya ada roh Tuhan, dan ada roh kita sendiri. Nah ini yang disebut hidup menurut roh itu seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita jabarkan pagi ini di sharing pagi ini, ya kita bisa katakan bahwa hidup menurut roh itu berarti ada roh yang dari Tuhan Allah, ada roh yang dari firman Tuhan atau Nabi Isa, ada roh dari kita sendiri teman-teman. Jadi kalau hidup menurut roh itu ya 3 macam itu teman-teman. Kalau kita tidak mengaitkan 3 macam ini, tidak mengaitkan roh Tuhan Allahnya, tidak mengaitkan firman Tuhannya, tidak hidupkan roh kitanya gitu, ya kita akhirnya hidupnya cuma dari daging saja teman-teman, tubuh dan jiwa. Jadi akhirnya cuma sebatas itu aja dari ya paling apa sih kebutuhan yang diributkan, kebutuhan tubuh, kebutuhan jiwa gitu. Cuman itu aja teman-teman. Nah, ini yang bedanya hidup menurut roh dan hidup menurut daging, yang bedanya maksudnya gitu teman-teman. Jadi kalau yang daging yang pasti dasarnya karena bukan dari firman Tuhan, tapi hidup sesuai dengan pikiran perasaan dan kehendaknya manusia sendiri, itu daging teman. Nah umumnya ya, nafsu duniawi gitu. Tapi kalau kita hidup menurut roh, ya berarti kembali lagi yang kita hidup berdasarnya harus bisa taat, percaya kepada roh Tuhan Allah,
taat dan percaya kepada firman Tuhan Allah atau roh yang dari Nabi Isa itu gitu. Dan ya kita bisa menghidupkan roh kita sendiri, teman-teman. Tanpa kita menghidupkan roh kita, tidak ada tempat untuk bisa roh Tuhan bersemayam di kita. Tidak ada roh yang dari firman Tuhan juga bisa bersemayam di dalam kita gitu. Jadi kita memang harus hidupkan roh kitanya sendiri, teman-teman. Jika firman Tuhan ada di dalam kita, maka daging yang berupa hawa nafsu dunia kita akan mati. Dan kita akan hidup sesuai firman Tuhan. Dan kita akan hidup oleh kebenaran Tuhan gitu. Jadi kita akan hidup oleh kebenaran Tuhan. Kalau kita sudah hidup dasarnya semua karena perintah peraturan firman Tuhan, teman, ya otomatis kita hidup dengan dasar kebenaran firman Tuhan itu. Nah, cuman masalahnya kan, teman-teman, apakah kita bisa mengerti keinginan perintah peraturan Tuhan? Nah, ini yang sering saya sharingkan itu, ya apa ya, kita kalau bicara Tuhan memberikan hak kepada kita, independensi kepada kita, atau privilege kepada kita, kalau bicara kita mau gitu, mau mengenal Tuhan pribadi, mau mengenal firman Tuhan secara pribadi, itu bisa, teman. Bisa, kita untuk mau itu bisa. Ya dengan membaca firman Tuhan, mendengarkan sharing-sharing, mendengarkan khotbah, mendengarkan ini itu gitu. Ya membaca buku-buku rohani. Ya bisa, teman. Itu kemauan untuk mengenal firman Tuhan itu bisa sekali gitu. Tapi begitu masuk ke dalam tingkatan mampu mengerti firman Tuhan, nah ini kalau tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, teman, susah, teman-teman. Akhirnya yang namanya firman Tuhannya juga tidak hidup. Nah, sedangkan di dalam firman Tuhan itu kan sebenarnya kan firman Tuhan itu kan kumpulan dari apa yang waktu Nabi Isa hidup di dunia ini dikumpulin gitu. Perintah peraturan Tuhannya dikumpulin menjadi ya Alkitab, menjadi kitab suci, menjadi firman Tuhan itu, teman-teman. Kalau di Muslim sama, teman-teman. Jadi mungkin beda perantara aja, tapi jelas dikumpulin ya Nabi Muhammad mungkin itu yang ngumpulin menjadi Al-Quran, teman-teman. Kan kurang lebih sama gitu. Jadi Al-Quran atau Alkitab atau kitab suci itu adalah kumpulan dari perintah peraturan firman Tuhan yang diperintah oleh Nabi gitu. Kalau di Nasrani diperintah oleh Nabi Isa, di Muslim diperintah oleh Nabi Muhammad. Nah, itu menjadi Al-Quran di Islam, di Muslimnya, dan Alkitab di Nasraninya, teman-teman. Nah, ini kembali lagi, kalau kita tidak mau mengenal firman Tuhan, ya susah, teman. Bagaimana kita bisa hidup sesuai roh itu. Tapi sebaliknya, teman, kalau kita bisa mengenal firman Tuhan, tapi belum tentu mengerti, teman. Jadi kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan dan roh firman Tuhan tersebut, begitupun dengan roh kitanya sendiri gitu. Ya untuk mengerti firman Tuhan itu tidak mudah, teman. Jadi butuh kemampuan untuk mengerti itu harus dengan kekuatan roh Tuhan. Ya roh Tuhan, roh firman Tuhannya, dan roh kita gitu. Begitupun juga untuk melakukan, teman. Melakukan firman Tuhan itu lebih tidak mudah lagi, teman. Ya dibutuhkan roh Tuhan gitu. Ya kekuatan dari roh yang di dalam firman Tuhan itu dan roh kita sendiri, teman-teman. Baru kita bisa mampu melakukan firman Tuhan, teman. Jadi intinya kalau kembali lagi, kalau yang di sini, jika firman Tuhan ada dalam kita, maka daging yang berupa hawa nafsu dunia kita akan mati, dan kita akan hidup sesuai firman Tuhan, dan kita akan hidup juga oleh kebenaran yang dari Tuhan itu gitu. Ya kebenaran dari firman Tuhan itu, teman-teman, yang menuntun hidup kita gitu. Roh Tuhan dan firman Tuhan serta roh kita bersaksi bersama-sama. Jadi roh Tuhan dan roh yang ada dalam firman Tuhan serta rohnya kita sendiri bersaksi bersama-sama bahwa kita adalah anak Allah gitu. Jadi apabila kita sudah menghidupkan roh-roh tersebut, ya kita tidak beda gitu, bahwa kita ini adalah anak Allah. Dan jika kita anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris gitu. Sebagai orang yang berhak menerima janji-janji Allah, jika kita mau dan mampu melakukan firman dan alami penderitaan waktu melakukan firman tersebut, demi yang dipermuliakan bersama Tuhan gitu. Jadi ini kaitannya balik lagi, teman-teman. Untuk tadi saya katakan kan, kalau untuk mau mengenal firman Tuhan masih mungkin gitu. Kekuatan pribadi kita masih bisa untuk bisa mengenal firman Tuhan. Tapi kalau mampu mengerti firman Tuhan, teman, tanpa ada roh Tuhan, tanpa ada roh firman Tuhan, dan tanpa ada roh kita, ini untuk mampu mengerti pun sulit.
Nah, apalagi untuk melakukannya gitu. Melakukan itu sama dengan apabila tidak ada roh Tuhan, tidak ada roh firman Tuhan dan tidak ada roh kita sendiri, ya untuk melakukan itu sulit. Kenapa sulit teman-teman untuk melakukan firman? Karena umumnya ya melakukan firman itu adalah satu penderitaan bagi orang-orang dunia dan orang punya keyakinan teman-teman. Dan dihindari gitu. Orang yang punya yang berpikir duniawi gitu, yang rasanya tidak mau gitu untuk bisa melakukan firman Tuhan karena bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh duniawi itu kan kesuksesan duniawi, kebahagiaan duniawi, bagaimana memenuhi hal-hal duniawi gitu. Ini bertentangan dengan apa yang maunya firman Tuhan atau roh gitu. Ya kalau firman Tuhan atau roh itu kan malah kebalik, menginginkan bagaimana kita mendapatkan selamat akhirat, bagaimana mendapatkan damai sejahtera di dalam alam yang kekal nanti di akhirat gitu. Bagaimana kita walaupun menderita teman-teman, tapi kita juga mendapatkan ya bisa hidup bersama Tuhan di dalam akhirat nanti gitu. Nah ini kendalanya itu ya waktu kita mau melakukan firman Tuhan untuk bisa masuk keselamatan akhirat, untuk bisa mendapatkan damai sejahtera kekal dalam akhirat, untuk bisa hidup bersama Tuhan di dalam akhirat. Ini semua tembusannya itu harus dengan menderita teman. Bahkan kalau waktu Nabi Isa itu sampai wafat di kayu salib gitu. Nah sedangkan kalau kita mungkin tidak sampai targetnya itu wafat di kayu salib, tapi yang minimal bagaimana kita bisa mematikan daging kita, bagaimana kita mematikan nafsu-nafsu dunia kita gitu. Karena kalau kita daging kita masih hidup, nafsu duniawi kita masih hidup, nggak mungkin teman-teman kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, itu nggak mungkin gitu. Karena bertentangan, jelas bertentangan gitu. Dan kalaupun kita waktu melakukan itu, yang namanya cemooh itu banyak sekali teman-teman. Cemooh baik dari masyarakat yang di sekitar kita, baik yang di komunitas kita, baik yang di dalam keluarga besar kita, keluarga kecil kita, keluarga kita gitu. Bahkan mertua dan orang tua kita atau anak-anak kita, bahkan pasangan kita teman-teman. Pasangan kita itu bisa juga mencemooh apa yang diinginkan oleh roh itu gitu. Ya ini ceritanya kan nggak jauh-jauh. Kalau teman-teman menyimak ceritanya Nabi Ayub kan, ya memang Nabi Ayub mengalami itu kok teman-teman. Nabi Ayub itu benar-benar mengalami itu gitu, cemooh dari istrinya, penindasan dari istrinya, sampai dia bubar gitu teman. Ya beda dengan ceritanya Nabi Abraham. Kalau Nabi Abraham kebenaran yang namanya Sarah itu ya tunduk gitu, tunduk dan tidak mencemooh Nabi Abraham, ya akhirnya ya sampai meninggalnya bisa bareng bersama Nabi Abraham. Jadi tergantung responnya lagi teman, tergantung respon kitanya bagaimana. Nah kalau yang saya pernah baca di kitab suci juga ada teman yang kebalik, misalnya ada si Abigail gitu. Abigail itu istrinya si Nabal. Ya Abigail itu ya orang yang istri yang tunduk kepada Nabal dan juga mau melakukan firman Tuhan gitu teman. Cuman kan kebentur karena dia itu sebagai istri, dia nggak punya hak untuk bisa totally ngatur si Nabal suaminya gitu. Nah akhirnya kan kalau kita cerita di cerita firman Tuhannya, akhirnya kan Nabalnya meninggal teman, meninggal dunia, malah Abigailnya malah jadi menikah gitu dengan Raja Daud gitu. Salah satu istrinya Raja Daud ya Abigail ini teman. Nah ini kan satu bukti gitu bahwa Abigail itu tetap percaya Tuhan, tetap komit dengan melakukan firman Tuhan. Ya ujungnya ya Tuhan meskipun ribut gitu antara Abigail dengan Nabal, dengan suaminya, tapi akhirnya Tuhan ya bisa memposisikan si Nabalnya meninggal dan Abigailnya malah nikah sama Daud gitu. Nah ini kalau di cerita itu jadi pasangan itu relatif teman. Kalau cerita di Nabi Ayub itu kan kebalik, Nabi Ayubnya yang mendapat istri baru gitu. Tapi kalau cerita di Abigailnya mendapat suami baru gitu tuh. Nah itu seperti itu. Tapi kalau kita cerita di Abraham dan Nabi Abraham dan Sarah, ya tidak teman. Mereka harmonis sampai akhir hayatnya si Sarah yang meninggal duluan gitu. Tapi semua lancar semua gitu. Nah ini ya itu teman-teman yang disebut menderita melakukan firman Tuhan itu ya harus melewati penderitaan ini gitu. Nah ini teman-teman kalau kita masuk ke firman Lukas gitu, kitab Lukas pasal 16 ayat 13, pasal 16 dan ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang
dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain gitu. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, ini firman di kitab Lukas pasal 16-13 ini nyata-nyata katakan begini, teman-teman. Jadi nggak mungkin gitu apabila kita hidup dengan dua target, dengan dua dunia. Yang satu kita hidup seperti orang dunia dan orang keyakinan bahwa kita pengen target sukses duniawi, kita pengen mendapatkan kebahagiaan duniawi, kita pengen dapat pemenuhan halal duniawi gitu. Itu kan orang duniawi dan keyakinan kan ingin itu, teman-teman. Nah, kita kalau menginginkan itu gitu ya, dan juga sekaligus kita mengingini bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat yang kekal, bagaimana mendapatkan damai sejahtera yang kekal di akhirat, bagaimana bisa masuk surga, bahkan bisa jadi keluarga Tuhan atau timnya Tuhan di dalam surga gitu. Itu antara yang diingini oleh manusia dan orang dunia dan orang keyakinan itu, ya tadi versi anggaplah A gitu kan, sukses duniawi, bahagia duniawi, pemenuhan halal duniawi. Nah, sedangkan yang dari sisinya roh, dari sisi Tuhan, pengennya kan B gitu. B itu adalah keselamatan akhirat, bagaimana damai sejahtera di dalam akhirat, bagaimana bisa tinggal bersama Tuhan di dalam surga gitu. Syukur-syukur menjadi keluarga atau timnya Tuhan di dalam surga untuk mengelola warga-warga surga tersebut gitu. Nah, ini kan dua ini bertentangan sekali, teman-teman. Jadi dan dikatakan di dalam kitab Lukas pasal 16 ayat 13 itu nggak mungkin gitu. Kalau itu digabungin itu nggak mungkin gitu. Jadi ngegabungin antara apa yang mengabdi kepada Allah dan apa yang mengabdi kepada Mammon. Karena si A tadi itu kan mewakili Mammon, teman. Kalau yang B itu kan mewakili Tuhan Allah gitu. Yang A tadi ya kesuksesan duniawi, kebahagiaan duniawi, pemenuhan hal-hal duniawi, itu kan mewakili semua urusan Mammon, teman. Dan kalau kita ujungnya lagi ya akhirnya uang. Ya ujungnya uang ya cinta uang gitu. Waktu orang cerita bicara cinta uang ya pasti urusan hubungan dengan Tuhan akan berantakan semua, teman-teman. Nah, firman di kitab Lukas pasal 16 ayat 15, teman-teman. Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Nah, ini yang perbedaannya kan nyata-nyata begitu, teman. Di kitab Lukas pasal 16 dan ayat 15 juga dipertegas seperti itu gitu. Ya, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Jadi makanya balik lagi, teman-teman. Kayaknya memang ikut Tuhan itu tidak bisa di tengah-tengah, teman-teman. Nggak bisa di antara yang tadi kalau saya umpamakan A dan B itu, nggak bisa seolah-olah di antara A dan B itu. Udah saya pengen A minus atau A plus, atau kita pengen B minus bisa atau B plus. Nggak bisa, teman-teman. Karena ada firman lain katakan juga, apabila kita di posisi itu, kita itu akan dimuntahkan, teman-teman. Sama Tuhan Allah ini akan dimuntahkan, ya tidak jadi apa-apa ini, ya tidak ke A dan juga tidak ke B gitu. Jadi memang ya banyak firman yang mengatakan ya tidak bisa memilih di tengah gitu. Jadi kita mesti memilih ya antara A atau B kalau kita hidup. Kalau kita bicara A, ya kita masuk ke dalam jadi manusia duniawi, orang dunia dan orang punya keyakinan. Nah, kalau kita masuk ke B, ya orang-orang yang hidup menurut roh gitu. Ya, Tuhan pengen yang jelas mau masuk yang kelompok B, teman-teman. Hidup menurut rancangan dan kehendak Tuhan adalah hidup menurut roh, di mana kita harus harus mau mengenal dan mau mengerti serta serta melakukan firman Tuhan dengan menghidupkan roh Tuhan, agar roh kita mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan dan mengetahui keinginan daging adalah maut gitu kan, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, ini yang diinginkan Tuhan yang seperti ini, teman-teman. Jadi bagaimana istilahnya kita mesti menghidupkan roh untuk mendapatkan hidup yang damai sejahtera di akhirat nanti, bukan seperti orang dunia yang penting mendapatkan sukses duniawi dan kebahagiaan duniawi, ya selesai gitu. Nah, padahal kalau dari versi Tuhan, dunia itu kan sementara, teman. Dunia itu cuma tempat kita menumpang hidup saja. Bahkan benarnya dunia itu adalah tempat memproses, teman. Bagaimana kita bisa terproses ya untuk bisa masuk ke dalam
kerajaan sorga gitu. Ya itu prosesnya ada di dunia ini, teman. Jadi kalau ada yang mengatakan ya di dunia ini seperti proses metamorfosa gitu, perubahan dari ulat jadi kepompong dan menjadi kupu-kupu pada akhirnya. Ya sesuatu yang indah gitu, bukan cuma ulat yang menjijikan. Nah itu prosesnya itu di dunia ini, teman-teman. Cuma kadang-kadang orang sering nggak tahu loh kenapa mentor rohani atau rohaniawannya tidak menjelaskan kepada teman-teman atau kepada keluarga gitu bahwa ada konsekuensi seperti ini. Ya kenapa kok mayoritas gitu teman-teman itu kok lebih tidak mengerti akan firman Tuhan, teman. Boro-boro melakukan firman Tuhan. Untuk mengenal dengan benar aja masih sedikit sekali, ya untuk mengerti dengan benar lebih sedikit lagi gitu. Untuk melakukan firman Tuhan makin langka gitu, makin bisa punah jadi lama-lama, teman. Kalau memang kita tidak benar-benar kita ikut memberitakan kebenaran firman Tuhan gitu. Nah ini yang sebenarnya kalau saya lihat sebagai teman, yang sebagai pengusaha gitu. Firman juga ada katakan kalau pengusaha atau teman-teman di karir, misalnya teman-teman saya yang di dalam kantor saya, itu kan berarti kan orang-orang karir semua, teman. Saya ya terpaksa karena memang saya di ujung sebagai pimpinan dan pengusaha, ya mungkin saya disebutnya pengusaha, teman-teman. Terus gimana? Kan saya nggak mungkin disebutnya orang karir gitu, karena saya memang yang memiliki usaha ini. Jadi lepas lebih besar atau tidak lebih besar dari orang karir gitu, tapi saya menyandang status ya sebagai pemilik, sebagai pengusaha, teman. Nah, adapun teman-teman yang membantu saya di kantor gitu, ya disebutnya kan staf dan karyawan, teman. Ada staf dan itu kan orang-orang karir saya, teman-teman. Nah, kalau kita bicara apabila kita tidak mengasihi Tuhan, apabila kita tidak percaya Tuhan, dalam arti bentuknya itu kita melakukan perintah peraturan Tuhan. Nah akhirnya yang namanya kita di dunia pengusaha, di sekuler, di marketplace atau di dunia sekuler sebagai pengusaha dan orang karir, kadang-kadang cuek-cuek, acu-acu aja, teman. Acu-acu pikirnya kalau yang memberitakan kebenaran firman Tuhan gitu ya, bagaimana menyelamatkan orang-orang yang Tuhan rancang dan kehendak, ya itu bukan urusannya kita, ya bukan urusannya orang di marketplace atau di dunia sekuler gitu. Orang rata-rata mikirnya gitu, teman. Padahal ya ada orang yang men-sharingkan bahwa yang namanya kita sebagai pengusaha, kita sebagai orang karir itu seharusnya mendapatkan satu kemudahan, teman-teman. Mendapatkan satu kemudahan untuk bisa di-welcome oleh pengusaha lain atau orang karir lain, teman-teman. Dibanding pengusaha lain atau orang karir lain mendapatkan satu pemberitaan kebenaran firman Tuhan dari mentor rohani yang dari bicara rohani atau dari rohaniawan yang juga bicara teori rohani gitu. Ini kadang-kadang yang namanya pengusaha dan orang karir itu susah, teman. Ya ada penolakan dulu gitu. Jadi waktu mereka mengajarkan firman Tuhan atau memberitakan firman Tuhan dalam bentuk pengajaran teori firman Tuhan, ini belum apa-apa. Orang pengusaha dan orang karir ini akan menolak, teman-teman. Menolak dulu gitu, karena dianggapnya ya mentor rohani atau rohaniawan bisa melakukan seperti itu. Tapi bagaimana gitu kita sebagai pengusaha dan orang karir yang ada di marketplace dan di dunia sekuler, kan tidak semudah yang dilakukan oleh mentor rohani dan si rohaniawan. Asumsi pola pikir dari si pengusaha dan orang karir itu seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tergerak sebagai pengusaha atau orang karir, bisa tergerak untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada pengusaha lain atau kepada orang-orang karir pada umumnya gitu. Loh, logikanya lebih mudah diterima, teman-teman. Nah ini yang harus kita, kalau kita mengasihi Tuhan, kita percaya Tuhan, harusnya kita juga ya sebagai orang di marketplace di dunia sekuler ini harus bergerak, teman-teman. Nah cuman mungkin gerakannya ya tidak bisa mengajarkan teori-teori rohani, teman-teman, karena kita memang dari awal tidak dididik untuk bicara hafal firman gitu. Yang bagaimana kita tidak dididik begitu. Yang di marketplace dan di dunia sekuler itu harusnya cuma cukup
bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan bukan dengan cara mengajarkan teori-teori firman Tuhan gitu, teori-teori rohani, tapi dengan cara menyaksikan gitu apa yang dialami di dalam hidup keseharian hidup kita bersama Tuhan gitu. Dan juga kalau bisa semua itu harus dengan dasar ada firman-Nya, teman-teman. Jadi apa yang kita rasakan hidup bersama Tuhan itu semua harus ada dasar firman-Nya. Karena tidak mungkin Tuhan itu ya Tuhan hidup bersama kita itu tanpa dengan aturan yang ada di firman Tuhan. Jadi pasti semua terkait firman Tuhan, teman-teman. Jadi yang namanya kalau kesaksian memberitakan untuk orang karir ya, untuk orang karir atau pengusaha atau mungkin kita sebutnya marketplace dan orang dunia sekuler, itu umumnya gitu, teman. Bagaimana memberitakan firman Tuhan dengan cara menyaksikan kehidupan sehari-hari bersama Tuhan ya bagi mereka, dan juga jadi semua itu didasari dari yang ada dasar-dasar firman Tuhannya, teman-teman, sebagai pembatas supaya kita jangan bersaksi tidak punya dasar gitu. Nah, itu yang saya sering katakan, nanti takutnya kalau bersaksi tanpa dasar nanti tidak beda dengan curahan hati gitu. Jadi curhat, itu kan jadi salah, teman-teman. Yang kita bicara menjadi saksi Tuhan itu adalah dalam bentuk ya bagaimana kita pengalaman hidup kita hidup bersama pribadi Tuhan dan hidup di dalam yang firman-firman Tuhan gitu. Nah, harusnya kalau kita di marketplace di dunia sekuler bisa efektif di fungsi seperti ini, ya sampai ada yang mengistilahkan ya berarti akan lebih efektif daripada mentor rohani dan rohaniawan gitu. Karena kita kalau bicara secara Nasrani sebagai marketplace gitu, orang yang di marketplace dan di dunia sekuler disebutnya kan domba, teman, bukan gembala gitu. Kalau gembala kan kalau dicerita gembala itu kan manusia, teman, bukan domba gitu. Kalau domba itu ya domba gitu. Nah, ada sampai istilah domba itu akan lebih mudah menghasilkan domba lagi, melahirkan domba lagi dibanding seorang gembala yang harus melahirkan domba gitu. Ya mestinya kalau gembala ya akan melahirkan gembala, kalau domba harusnya melahirkan domba gitu. Nah, domba di sini kan kita teman-teman, kita. Dan domba ini yang mestinya logikanya, rasionya harus bisa melahirkan domba-domba yang lain lebih banyak dibanding si gembala melahirkan gembala gitu. Ya kalau kita bicara di satu activity rumah ibadah aja juga, misalnya anggaplah ada rumah ibadah kecil gitu, ada satu gembala, nah dombanya kan pasti 100 mungkin 1000 orang gitu, dan mungkin minimal begitu. Yang kecil itu kan kurang lebih begitu, 100 sampai 1000 orang lah, 100 sampai 900 orang, anggaplah itu tempat ibadah yang kecil. Tapi kan kalau dibanding sama jumlah gembalanya, nah kan gembalanya satu, teman-teman. Atau anggaplah gembala ada 2 gitu, ya ada asistennya gembalanya, berarti cuma ada 2, lawannya kan 900 orang, teman-teman. 100 sampai 900 orang. Ya pasti kan berarti kalau kita bicara duplikasi gitu, ya si domba ini akan jauh lebih cepat menduplikasi dibanding si gembalanya sendiri, teman-teman. Jadi ya wajar saja kalau pernah saya mendengar di dalam satu seminar itu yang mengatakan bahwa ya kalau domba itu alangkah efektifnya, alangkah baiknya, alangkah benarnya apabila si domba ini melahirkan domba gitu. Tapi kalau bicara gembala ya jangan-jangan gembala ini melahirkan gembala gitu. Ya kalau gembala melahirkan gembala pasti tidak mungkin lebih banyak daripada domba melahirkan domba. Ini seperti itu, teman-teman. Jadi kembali lagi, kalau saya simak judul pagi ini, teman-teman, ya hidup menurut rancangan dan kehendak Tuhan. Ya yang Tuhan ingini adalah ya hidup yang menurut dengan roh yang tadi. Ya dasarnya ada harus menyatakan ada roh di dalam kita, harus menghidupkan roh kita, harus menghidupkan roh firman Tuhan, Nabi Isanya gitu, harus menghidupkan roh Tuhan Allahnya sebagai roh kudusnya gitu. Ya itu, teman-teman, kita harus menghidupkan unsur-unsur roh tersebut dan bukan menghidupkan yang daging kita, teman-teman. Yang pikiran perasaan kehendak kita yang dasarnya bukan dari firman gitu. Pikiran perasaan kehendak itu dasarnya dari kita pribadi sendiri. Nah, ini jadi bikin kacau nih, teman. Mudah-mudahan
pagi ini saya dengan menjelaskan hidup menurut rancangan kehendak Tuhan adalah hidup menurut roh, ya bukan hidup yang menurut daging atau hawa nafsu duniawi. Mudah-mudahan bisa teman-teman tangkap, teman-teman, maksudnya seperti itu. Dan kalau memang bisa ditangkap dan mengerti dan dianggap benar, ya teman-teman harus mulai berubah, teman. Bagaimana untuk mau mengenal Tuhan pribadi dan firman Tuhannya gitu ya, itu silakan, itu kan kemauan dari kita sendiri. Dan juga bagaimana teman bisa menghidupkan menyatakan bahwa di dalam kita itu bukan cuma tubuh jiwa saja, tapi ada unsur roh gitu. Nah, kita juga menghidupkan roh Nabi Isa atau roh firman Tuhan di dalam firman Tuhannya, dan serta kita menghidupkan roh Tuhan Allahnya, teman-teman, yang berupa Roh Kudus, roh kebenaran, roh Tuhan itu gitu. Ya bagaimana menghidupkan ini semua supaya dari 3 unsur ini, firman Tuhan, kitanya sendiri, dan roh Tuhan itu bisa blend jadi satu yang menghasilkan hidup berdasar roh gitu. Nah, ini yang benar seperti ini, teman. Kalau kita bisa menghidupkan ini, nanti kita bisa hidup tidak seperti orang dunia atau orang keyakinan yang hidup hanya dengan dari daging saja, teman. Dari hal nafsu duniawi saja gitu. Nanti kita bisa keluar dari itu. Dan teman-teman mesti ingat bahwa di sini dikatakan kan yang namanya Tuhan juga ya apa sih, apa yang dikagumi manusia itu pasti dibenci Allah gitu. Apa yang dibenci Tuhan Allah, yaitu kadang-kadang dikagumi orang-orang dunia dan orang-orang yang berkeyakinan itu, teman-teman. Dan cuma yang jelas kan Tuhan tidak bisa hidup bersamaan gitu. Jadi hal-hal duniawi itu tidak akan bisa sinkron gitu dengan hal-hal rohani. Tuhan tidak mungkin bisa hidup dengan mamon gitu, nggak mungkin. Jadi ya mesti kita pilih, teman-teman. Ya, kita mau ngabdi kepada Tuhan Allah atau kepada mamon, kita harus pilih. Tidak bisa di tengah-tengah itu. Oke, teman-teman, mudah-mudahan pagi ini bisa ditangkap sharingnya, dan apabila memang bisa ditangkap, kalau syukur-syukur bisa di-sharekan lagi ke keluarga dan teman lain, ya puji Tuhan gitu, sehingga akhirnya bisa makin banyak orang-orang yang diselamatkan oleh ya kebenaran yang kita beritakan kepada keluarga dan teman-teman kita, teman. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.